Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya, tentunya dalam proses KBM, belajar mengajar ya. Anda walaupun kita menggunakan visual gini ya, virtual dari media Zoom, tapi tidak mematahkan semangat Anda untuk selalu belajar ya, begitu. Baik, sebelum memasuki materi, kita coba review dari materi kemarin. Kita bahas apa kemarin tuh? Mengenai teks negosiasi ya. Kira-kira dari teks negosiasi tersebut ada tidak kendala atau yang ingin ditanyakan? Kira-kira atau paham semua tentang negosiasi? Insya Allah paham, Pak. Coba kalau paham, Dapan, kira-kira kalau negosiasi itu apa sih? Apa, Dapan? Nah, negosiasi itu apa, Dapan? Intinya apa kalau negosiasi? Dapan? Atau Pian, Sumi atau Sumi? Silakan Sumi. Sekilas saja tentang apa itu negosiasi. Halo? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab berarti nilai 100. Kira-kira apa? Apa sih negosiasi? Hah? Apa? Ya, negosiasi. Kita review yang pelajaran yang telah kita ajarkan bersama-sama kemarin ya, minggu yang lalu. Kira-kira apa sih negosiasi itu? Ayo. Nggak ada yang bisa? Wah, ini katanya udah pada ngerti nih. Kita ulang lagi apa negosiasi, kita ulang pula materinya atau gimana? Bentar, Pak. Ayo. Baca-baca lagi apa nih sih negosiasi itu? Halo. Pian, Sopian, masa nggak tahu Sopian negosiasi? Tawar menawar. Tawar menawar untuk mencapai Bentar. untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi intinya kalau negosiasi itu ialah proses tawar menawar. Ya, ada dua kan? Negosiasi itu ada dua, formal maupun non formal. Ya, kalau formal biasanya dilakukan di mana? Kalau formal Di pasar. di pasar bisa formal, bisa saja ya, asalkan satu syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ada perjanjian khusus ya, ada perjanjian khusus, ada di atas materai. Kalau non formal, kapanpun dimanapun Anda berada bisa terjadi interaksi tawar menawar, itu non formal ya, itu ya. Jadi negosiasi itu, jadi itu proses tawar menawar ya. Baik, untuk saat ini materinya tentang debat nih ya, debat gitu kan. Ada yang sudah mengenal debat? Tahu debat ya. Debat Bapak rasa atau Bapak yakini bahwa semua pasti sudah mendengar kata debat atau menonton di media televisi atau dimanapun tentang debat ya. Nah, kenapa sekarang kita belajar debat? Tujuannya agar Anda bisa berargumentasi ya, gitu kan. Anda berargumentasi baik dimanapun, Anda melatih diri untuk berargumentasi ya. Dalam tujuan pembelajaran ini kita mengalihkan isu atau menyimpulkan dari isu permasalahan ya, gitu. Itu tujuannya ya. Jadi Anda berlatih untuk berargumentasi ya. Nah, ini debat nih ya. Semua pada ini debat udah tahu kan? Debat udah ya. Nah, bawa pertanyaan, apa bedanya debat dengan diskusi? Kira-kira kalau Anda tahu tentang debat, apa bedanya dengan diskusi? Kira-kira apa? Yang bisa menjawab dikasih nilai 100.
Ya, debat dengan diskusi. Apa itu perbedaannya? Apakah diskusi adalah debat? Apa debat itu adalah diskusi? Ada perbedaan nggak? Kalau ada apa? Kalau tidak ada, apa alasannya? Ada, Pak. Apa? Siapa itu yang bersuara? Syifa. Sipa. Apa Sipa? Sipa ya, nanti Bapak catat ya, Sipa ya. Apa Sipa? Iya. Apa perbedaan antara diskusi dengan debat? Kalau debat tujuannya untuk mencari kemenangan. Sedangkan kalau diskusi untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian. Ya. Untuk mencari penyelesaian diskusi ya. Nah, pertanyaan lagi. Terima kasih ya Sipa ya, penjelasannya bagus, betul. Nah, pertanyaan lagi Sipa, apakah dalam diskusi ada debat? Apakah di dalam debat ada diskusi? Apakah di diskusi ada debat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Di dalam sebuah diskusi, apakah ada debat? Halo? Sok, 8. Bisa nggak menjawab nih? Apakah diskusi terdapat debat? Halo? Ada nggak pernah diskusi nggak nih? Pernah diskusi? Ada debatnya nggak? Di situ ada debatnya nggak? Ada. Berarti sama dong debat dengan diskusi. Sama. Kadang terkecoh. Debat dan diskusi beda tidak? Bedanya kenapa? Kalau beda diskusi dalam debat ada diskusi enggak? Dalam debat ada diskusi ada. Ada, ya ada. Berarti sama-sama ya. Berarti gimana? Tapi sama betul debat dan diskusi sama. Kalau bedanya apa? Di mana perbedaan letak perbedaannya tadi? Ulangi lagi. Halo? Kalau debat dan diskusi apa bedanya? Satu, yang paling pokoknya itu adalah jika debat mencapai kemenangan, jika diskusi mencapai kesepakatan bersama. Walaupun tadi diskusi ada debat ada, sebab manusia itu berbeda-beda pemikiran, ya, mengenai suatu hal, pandangan. Contoh misalnya bahwa pandangan misalnya saja rokok misalnya dapat merusak generasi muda bangsa. Apakah punya pandangan yang sama, setuju atau tidak setuju, atau setuju? Kan beda-beda ya, betul nggak? Betul nggak? Manusia itu kan beda-beda pandangannya. Ada yang menyatakan setuju, ada yang tidak. Nah, itulah sifat manusia ya, gitu kan? Nah, ini kita kali ini debat. Apa sih itu debat? Tadi betul ya, proses pendapat mengenai suatu hal yang saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat. Nah, ini ya kata kuncinya ada mempertahankan pendapat. Ya, dalam debat itu tidak ada proses menyerah, tapi tujuannya mempertahankan pendapat. Beda dengan diskusi. Kalau diskusi ya, kalau misalnya kita berpendapat udah aja, asalkan kesepakatan bersama. Tapi kalau debat tidak ada kesepakatan bersama. Tujuan saja mempertahankan, ya, gitu. Jadi debat ini proses pendapat mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, itu kata kuncinya. Proses pendapat mengenai satu hal untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, paham di sini ya? Paham ya? Jadi kalau misalnya disuruh debat, Anda jangan mengalah terus aja. Tujuan juga mempertahankan pendapat. Paham ya? Gitu. Jadi bukan untuk mencari solusi kalau debat. Ya, kesepakatan debat itu beda dengan diskusi. Nah, adapun tujuan tadi ya pernah disampaikan tadi, menyampaikan dan mempertahankan. Menyampaikan dan mempertahankan. Ya.
Argumen. Argumen apa nak? Argumen. Argumen ada yang tahu argumen apa, Dapian? Pendapat. Nah, argumen itu pendapat. Pendapat yang mana? Pendapat siapa? Masing-masing. Ya, argumen untuk meyakinkan. Meyakinkan ya, supaya yakin apa? Argumen supaya yakin. Pendapat kita supaya yakin apa? Dengan cara apa? Menyampaikan, mempertahankan argumen untuk meyakinkan. Bagaimana untuk meyakinkan? Dengan cara apa? Menyampaikan alasan yang masuk akal berdasarkan data dan fakta. Ya, begitu ya. Jadi argumen itu harus meyakinkan. Meyakinnya apa? Alasan yang jelas, fakta, datanya ada. Jangan sampai Anda berargumen ngawur kemana-mana. Paham nggak? Paham ya. Jadi Anda berargumen, misalnya saya tidak setuju merokok dapat merusak generasi muda, misalnya. Alasannya apa? Faktanya apa? Datanya apa? Di mana? Kan gitu. Sehingga orang tidak meyakinkan. Nah, itu orang tidak yakin. Kalau sudah yakin datanya ada, nah ini siap-siap nih bakal menang, ya gitu kan. Dalam debat pasti menang. Atau sebagai sumber untuk kita berargumentasi. Jadi jangan menyepelekan orang. Itu etika dalam berdebat. Jadi kita perhatikan apa yang dia bicarakan, ya gitu. Nanti kalau misalnya kita tidak paham, tanyakan kembali, ya, fakta dan datanya, ya begitu. Paham ya? Jadi tujuannya itu meyakinkan, mendengarkan pendapat-pendapat. Nggak boleh tidak mendengarkan. Etika dalam berbicara itu harus mendengarkan orang yang lain kesempatan berbicara. Paham ya? Sampai di sini paham dengan tujuan? Paham ya? Ada pertanyaan dari sini sampai di sini? Tidak ada. Ada nggak? Lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi sudah tujuan. Sekarang ciri-ciri debat. Nah, ini ciri-ciri debat. Memiliki dua sudut pandang. Jelas ya. Kalau debat ini ada dua sudut pandang. Ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju dengan topik. Tadi kan topiknya misalnya Bapak kasih contoh, rokok dapat menyebabkan runtuhnya generasi muda. Kan ada yang tidak setuju, ada yang setuju, yang tidak. Nah, ini karena pendapat orang itu masing punya perbedaan ya. Tapi dalam debat ini dua sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau yang tidak ada setuju atau tidak itu bukan debat namanya. Ya, namanya bisa saja sedang bicara atau pidato. Ya, gitu, tidak ada sudut pandang pihak setuju dan tidak setuju. Ya, itu ciri-ciri debat. Ya, begitu. Jadi harus dipahami itu. Jadi ciri-ciri debat itu ada dua sudut pandang, yang setuju antara dan tidak setuju. Paham ya di sini ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan. Nah, ini ya. Beda dengan diskusi kalau kata Bapak tadi ya. Ini adanya proses saling mempertahankan. Mempertahankan apa? Pendapat antara kedua belah pihak. Ya, jadi kita harus menang nih, mempertahankan kalau debat. Nggak boleh mengalah. Ya, gitu. Ini namanya tujuannya debat untuk mencapai kemenangan. Ya, paham ya? Poin 2 ya. Nah, sekarang yang poin 3, adanya saling mengadu argumen. Jelas dalam debat ini pasti mengadu argumen untuk bertujuan mencapai kemenangan. Tapi dalam mengadu argumen harus ada etika ya. Maaf, kalau debat harus beretika argumen. Dalam Islam juga diajarkan debatlah dengan cara yang baik, yang sopan. Jangan sampai apa? Kamu mengadu argumen, tiba-tiba dalam pendapat kamu menyudutkan atau mengarah kepada seseorang, inisial misalnya, kamu hitam, hitam, nggak boleh kan? Harus mengadu argumen itu harus pakai etika, ya, gitu. Boleh dalam Islam pun boleh berdebat, asalkan satu dengan cara yang
baik. Ya, tujuan mencapai kemenangan. Nah, itu ya poin 3. Yang keempat, hasil debat diperoleh hasil voting, putusan juri. Maksudnya apakah ini hasil debat? Maksudnya ini ketika debatnya debat lomba, pasti antara yang menang dalam debat itu ada yang menang kan? Ya, hasil votingnya itu biasanya keputusan juri. Ya, ada jurinya. Dalam debat pasti ada jurinya. Tapi kalau debat di parlementer ada jurinya nggak? Pian, ada jurinya nggak kalau debat? Kamu pernah lihat debat presiden waktu itu? Nah, pernah lihat nggak Pian? Pernah. Ada jurinya nggak di situ? Nggak ada. Kenapa di sini ada ciri debat ada juri? Ini mah untuk debat perlombaan debat ya, pasti ada juri ya gitu. Jadi ini untuk ciri-ciri debat ada debat nanti ya dijelaskan ya, ada macam-macam debat. Nah, yang selanjutnya adanya tanya jawab yang sifatnya terbatas. Jelas ya, jawab, tanya, dan jawab ini sifatnya terbatas. Dalam perlombaan debat itu maksimal 7 menit. Mereka pertanyaan ya, 7 menit. Menjawab dan pertanyaan 7 menit. Ya, memberikan kesempatan 7 menit. Ya, kalau bertanya 1 menit juga kan udah lama kan gitu. Ya, menjawab itu hanya 5 sampai 7 menit. Ya, begitu. Sifatnya terbatas. Gitu, nggak boleh lama. Ya, dengan tujuan menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak penengah. Yang dimaksud dengan siapa, Pian? Moderator. Ada nggak dalam debat? Kamu lihat dalam moderator ada ya? Ada ya? Ada kan? Dimanapun debat pasti ada moderator. Betul nggak? Ada moderator ya? Betul. Kalau diskusi ada moderator nggak? Dalam diskusi ada moderator nggak? Dalam diskusi ada moderator nggak? Ayo, ini siapa yang suka diskusi? Yang OSIS. Ada moderator nggak? Ada. Dalam setiap diskusi pun ada. Moderator itu apa? Tujuannya mengatur jalan, membuka dan menutup jalannya acara. Ya, itu moderator. Pasti ada dalam itu ya. Paham ya? Nanti kalian kalau sudah nanti masuk ke sekolah, masuk OSIS, lembaga OSIS, diskusi pasti ada moderator itu ya. Itu untuk menutup dan membuka acara ya. Seperti itu ya, itu moderator. Ada yang ditanyakan sampai ciri-ciri debat? Ada tidak? Paham semua? Nggak ada? Yakin? Nanti Bapak bertanya nih, nggak bisa awas. Hah? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada? Baik, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, ini unsur-unsur debat ya. Apa sih Pak unsur-unsur debat ini? Ya, dalam suatu debat itu, Pian, mana Pian? Pian? Halo Pian? Nggak ada? Iya, Pan. Pian, ini unsur-unsur debat ya. Satu ada apa Pian? Ada mosi ya. Mosi itu apa Yan? Permasalahan, betul. Tema atau topik ya yang menjadi debat, bahan debat. Kalau nggak ada mosi gimana Pian? Debat berjalan nggak? Tidak ada. Jadi akar jadi debatnya adalah mosi ya, topik. Yang kita harus memilih topik itu harus yang menuai pro dan kontra ya. Jangan sampai yang pro semua, gitu kan? Ya harus yang menuai pro dan kontra. Makanya harus memilih mosi itu yang baik, yang bagus, gitu kan? Ya. Nah ininya, jadi yang jadi ininya itu pangkalnya itu ada mosi. Kalau tidak ada mosi nggak akan terjadi debat. Ya, paham ya? Nah, setelah ada mosi, Pian tadi ada tim afirmasi. Siapa ini tim afirmasi? Pihak yang setuju atau pihak yang pro terhadap mosi. Ya, gitu ya. Jadi kalau tim pro itu sebutnya tim afirmasi. Paham ya? Yang ketiga ada tim oposisi.
pihak yang kontra terhadap mosi, gitu ya. Jadi ada tim afirmasi dan oposisi, gitu ya. Ada pro dan kontra. Itu jelas ada ya dalam debat. Yang keempat ada Tim netral. tim netral. Siapa ini tim netral? Juri. Juri bisa, para ahli bisa ya, para ahli politik. Kalau ada politik misalnya membahas politik, debat politik, ada para ahli. Ahli hukum biasanya dia tim netral. Audien juga bisa netral ya, gitu. Jadi ini ada tim netral, harus ada tim netral yang menengahkan ya, begitu. Kamu maunya mau tim netral, mau tim mana nih kalau dipilih? Ya, tim netral ini harus punya wawasan yang ini ya, ini paling ini ya, tim netral. Sama, keduanya emang sama, tapi yang tim netral ini yang antara menengah antara afirmasi dan pro dan kontra, harus bisa ya, begitu. Nah, yang kelima adalah moderator. Pasti ada moderator ya, diskusi ada moderator ya, orang yang memimpin jalannya debat, moderator. Setelah ada moderator ada notulen. Siapa notulen? Orang yang menulis. Harus adakah notulen? Harus adakah notulen dalam debat? Kenapa harusnya? Berikan alasan tuh. Ya, kamu memberikan pendapat harus ada alasan supaya meyakinkan. Nah, inilah salah satu. Notulen apa? Supaya ada bukti fisik ya melakukan kegiatan tersebut. Apa sih bentuk notulennya? Waktu, tempat, tanggal peserta, hasilnya apa biasanya? Ya, berita acara. Tahu berita acara, Pian? Pian? Tahu berita acara nggak semua? Berita acara, tahu berita acara? Enggak. Ya, nanti belajar lagi ya. Nih, seorang notulennya harus menulis berita acara ya, dari nama kegiatannya, tempatnya di mana, waktunya di kapan, kan gitu ya, berapa jumlah pesertanya, hasilnya apa, gitu. Itu dalam berita acara. Paham ya? Paham nggak? Paham. Ada yang tanyakan nggak dari poin ini, unsur-unsur? Paham semua? Ada yang tanyakan? Jangan tanyakan, angkat jempolnya. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Paham semua ya? Udah, kita lanjut. Struktur debat nih. Struktur lagi. Ada struktur debat. Ya. Pasti memiliki struktur. Struktur itu adalah bagian dari pada benda itu ya. Bangunan ada struktur kan? Ya, sekarang debat juga ada strukturnya. Apa struktur yang pertama? Biasanya pengantar. Nah, kamu pernah melihat lihat mata Najwa? Pernah. Biasanya kan pengantar ya. Siapa yang membacakan? Moderator kan ya. Memberikan gambaran ya. Ya. Gitu kan? Memberikan pengantar, memberikan awal gambaran mengenai mosi yang diangkat. Biasanya ini tugasnya orang moderator ya. Yang kedua argumentasi, barulah argumentasi ya, gitu, menjelaskan alasan mengapa setuju dan tidak setuju mengenai suatu hal ya, gitu. Ada pengantar, ada argumentasi. Yang ketiga simpulan. Jadi ini mengulas, menegaskan kembali ya. Ini yang terakhir jenis debatnya. Ada tadi debat parlementer. Kedengaran suara Bapak? Masih ya. Ini yang tadi kita bahas, ada parlementer, debat di mana ini para anggotanya adalah orang-orang politik, parlemen, di majelis parlemen, yudikatif ya, gitu. Terus legislatif di sini, majelis debat. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulang. Siapa itu? Biasanya di persidangan ya, pemeriksaan ulang, persidangan, gitu kan. Yang ketiga ada debat formal konvensional. Ini debat-debat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan
ya, biasanya membahas suatu hal, ya, universitas, sekolah maupun ini debat formal, ya, gitu. Di sini ada jenis debat. Bisa ya, paham ya jenis debat ini ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan boleh angkat tangan. Kalau nanti dilanjut ya, Dewa ya. Saya kalau ada pertanyaan ini paham kan tapi ya? Paham ya? Nah nanti di situ ada nanti soal latihan, Bapak bagikan. Nanti kalian isi ya. Nanti selebihnya nanti pertemuan berikutnya kita akan dibagi dua antara pro dan kontra. Coba kita berdebat ya di dalam Zoom meeting ini ya. Paham ya, dipersiapkan ya. Nanti materinya apa? Ini disiapkan. Persiapkannya ada top mosinya adalah betulkah rokok dapat merusak generasi muda bangsa ya, gitu. Nanti persiapkan ya antara pro dan kontra. Silakan datanya. Itu mosi yang akan nanti kita simulasikan. Betulkah rokok ini dapat menyebabkan runtuhnya generasi muda atau rusaknya generasi muda? Ya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari Bapak. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kibaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.